seolah-olah ada di sebelah kita tadi yang berusaha berinteraksi sama kita lah. Biawak pernah. Pernah. Ular juga. Pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada acara Polaris. Podcast pelatihan dan inspirasi. Apa tuh Bro Andi? Ya, ini adalah channel untuk kita mengembangkan inspirasi. Di sini kita akan membicarakan hal-hal terkait edukasi dan juga hal-hal sejarah yang mungkin sangat berguna informasi bagi kita semua. Ya benar. Jadi kawan-kawan yang belum mengikuti acara kita jangan lupa untuk like, komen dan subscribe di bawah ini dan tunggu video-video selanjutnya. Jadi Bro Andi, kali ini kita di mana nih? Di mana nih ya? Di belakang kita ini sungai, laut atau danau? Atau danau yang banjir. Banjir ya. Iya, sebenarnya awalnya adalah sawah, tapi qadarullah ya kan menjadi lautan air ya kan yang memberikan dampak ya kan ya. Oke, kita juga berada di sebuah saung ya, yang sangat enak sekali posisinya. Ya, di depan kita udah ada dijamu ya. Iya, dijamu ya, ada kue dan seterusnya, luar biasa. Oke, langsung saja ya Bro Andi ya. Kita kenalan dulu dengan bintang tamu kita kali ini. Ya. Assalamualaikum Pak Dwi, apa kabar Pak? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Ya, kita diperkenalkan dulu ya. Sebelahnya adalah Assalamualaikum, nama saya Bambang Irawan. Ya. Jadi kita akan diskusi dengan dua bintang tamu kita yang luar biasa ini. Ya, terima kasih atas atensinya untuk tetap stay. Kita hampir sebulan ya. Sebulan lebih Bro Andi, bahkan hampir 2 bulan. Ya, mungkin aktivitas kita yang sangat sibuk ya, dan kawan-kawan yang kemarin menunggu video-video kita ya Bro Andi ya. Jadi pada nggak sabar ini ya kan. Ya, sebenarnya kami mohon maaf. Tapi jangan khawatir, kami tetap memberikan sumbangsi dan kreasi terbaik buat para audiens. Ya, benar sekali. Polaris Mania. Oke. Baik, Pak Dwi. Ya, luar biasa. Kami izin nyampe ke tempat yang cukup enak ini, Pak. Iya, benar. Posisi outdoor, ya. Jadi kita kenalin Pak Dwi adalah seorang yang bisa dijelasin aktivitas Pak Dwi sekarang tuh apa? Nah. Sebagai seorang pengaman lah, security kan. Ya. Jadi nih Bro Andi apa tugas yang sangat mulia Bro Andi di suatu perusahaan yang ini menjaga aset perusahaan ya biar tidak disalahgunakan ya. Jadi betul-betul ini harus kita jadikan inspirasi nih, Bro Andi. Ya, jadi kawan-kawan Polaris Mania sekalian, kita di sini juga selain beliau nih tim pengaman, tapi punya ulik-ulik belakangnya. Ya, benar sekali. Ya. Jadi kita ulik-ulik nih ya, sampai ke akar-akarnya ya. Sampai ke akar-akar sampai kandas ya. Kandas. Ya. Jadi Pak Dwi, sudah berapa lama Pak bekerja di sebuah perusahaan yang tanda kutip legendaris di Sumatera Utara nih Pak? Kurang lebih 25 tahun. 25 tahun. Dari tahun berapa tuh Pak Du ya? Dari tahun 97 97 Bro Andi. 97 sampai sekarang. Ya, di mana perusahaannya itu naik turun ya kondisinya ya. Betul. Jadi start awal di tahun 97 itu perusahaan mulai berjalan, melakukan pengamanan di situ. Terus kemudian apa yang terjadi di situ, Pak? Ya, awal berdiri perusahaan itu namanya PT Flora Sawita Cemindo. Jadi berdirinya awalnya tahun 96. 97 akhir itulah mulai produksi. Produksi, Pak ya. Produksi. Yang diproduksi apa nih, Pak? Yang diproduksi itu glycerin, Pak ya. fatty acid, oli acid. Yang diproduksi. Dan kemudian setelah itu dulu ada sesuatu di perusahaan? Ada. Dulu kan yang memegang saham itu 2 orang, yaitu Bapak Irfan Mutiara dan Bapak
Iqbal Sareja. Jadi mereka di tahun 2003 itu pecah kongsi. 2003 Pak ya. Iya, Dari 2003. tahun 96 orang tuh mulai berdiri Pak Iya. ya. Nah, itu terus diambil alih sama Pak Iqbal Sareja. Kemudian dikerjakan sama perusahaan Duta Multi atau Domba Mas. Nah, sejak itulah dipegang mereka, bukan semakin maju tetapi semakin hancur lah perusahaan itu. Seperti itu ya. Nah, bisa seperti itu, semakin hancur. Ya, ini kan sebagai pandangan dari seorang yang mengalami fase ya, fase dari pemilik A ke pemilik B, ya kan. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian saat itu apa yang terjadi? Berapa lama perusahaan itu bertahan? Setelah itu berjalan kira-kira tahun 2008 itu betul-betul ngedrop. Betul-betul bahkan kita jaga pun sudah nggak ada penerangan. Penerangan itu sama sekali nggak ada. Hanya kami mengandalkan senter sama lampu sentir. Sementara produksinya seperti apa? Produksi udah berhenti. Udah berhenti Pak ya. Berhenti Sejak tahun kurang lebih dari tahun 2003 sampai tahun 2006 itu udah gonjang-ganjing lah, udah nggak jelas lah. Setelah itu berhenti, karyawan banyak yang keluar ya. Nah, dapat satu catman juga, ada yang minta gitulah. Jadi sebenarnya dari sisi perusahaan tersebut itu memberikan opsi atau silahkan kamu bertahan di sini, atau kamu mau pilih keluar silahkan, seperti itu. Terakhir memberi opsi orang itu satu catman. Tapi tidak semua tidak semua dianggap pemutusan hubungan kerja enggak, yang mau gabung masih mau tetap gabung, dipertahankan. Tapi yang sebagian itu memang terakhirnya itu keluar semua gitu. Dengan satu catman itu, tapi dikerjakan kembali gitu. Sebagian orang-orang yang memang untuk menjaga aset itu gitu. Dikerjakan kembali. Di 2008 habis. Di 2008 sampai 2008 ya. Sampai 2010. Nah, itulah baru dibeli perusahaan yang namanya Bakri. Tapi perusahaan ini tetap namanya Flora Sawita Cemindo. Tapi sahamnya yang pindah. Diganti sama perusahaan Bakri dari 2010 itu. Dari sisi kesejahteraan seperti apa? Kalau dari sisi kesejahteraan ya biasa-biasa aja lah, Pak. Namanya kita jaga aset barang kita nggak ada bisa keluar, nggak produksi ya, hanya menerima gaji pokok aja lah Pak, kan gitu. Kemudian waktu berlalu, terus di situ kemudian apa ini? 2010 diambil Bakri, bangkit lagi berjalan sekitar 2 tahun, ngedrop lagi Pak. 2 tahun. 2 tahun. Ya? 2012. 2012 itu ngedrop lagi karena bahan bakarnya terlalu mahal kali. Solar nggak sanggup orang itu menjalankannya. Kalau dijalankan perusahaan itu informasinya lebih merugi Pak ya. Jadi di banyak juga yang berhenti keluar, itu juga seperti yang saya ceritakan tadi lah, sesuai dengan awal pertama tadi. Kemudian 2012 udah nggak ada lagi, nggak ada, hanya jaga aset lagi kembali Pak, ya. Jaga aset sampai tahun berapa sampai Pak? Kemarin inilah yang diambil Energi Oleo Persada itu tahun 2021 bulan 1 lah itu. Awal bulan. Bukan awal bulan, dia bulan 8. Oh gitu. Kalau nggak salah bulan 8. Bulan 8 diambil. Iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah, kalau Bapak lihat ini ya Pak, dari hilir mudik masa orang yang keluar, masuk dan seterusnya. Nah, ini
Pak Dwi bertahan ini Iya. dengan melihat apa semua itu ya. Gimana sih Pak perasaannya Pak? Ya kalau perasaannya gimana ya? Kalau melihat perusahaan itu nggak produksi rasanya ya sangat sedih kali. Benar. Sedih Pak. Nah, ya, benar sedih ya. kali karena ya harapan kami kan kalau perusahaan itu berjalan tentu per bulannya itu kita udah nggak pening-pening lagi gitu. Iya. Gajian nggak gitu. Kalau sempet nggak produksi ini terpikir gitu kita kan. Pak Cuma- Bambang nah. mirip juga seperti itu kondisinya. Kalau kalau saya bergabung di PT Energi Oli Persada ini dari awal Januari Januari Ah, 2021. 2022. Oh, awal. 2022. Jadi kurang lebih setahun lah. Setahun. Nah, bergabung sama Pak Dianto tadi. Nah, itulah. Selama di bawah Pak Dwi seperti apa ini? Kalau selama beliau mimpin ya, saya kan juga sebelum bekerja di sini juga kan pernah bekerja di tempat lain ya. Ya. Saya rasa ya dia lebih bijak gitu. Ya, lebih bijak dan dalam mengambil keputusan tadi dia lebih bijaksana. Jadi lebih mengarah ke keluargaan Iya. ketimbang yang lain-lain gitu. Wah, bagus Pak, luar biasa. Nah, Pak Dwi, pada saat awal dulu Pak, tahun 96, 97, ya, awal mula kenapa akhirnya Pak Dwi tertarik gabung saat pertama kali itu Pak? Ya tertariknya karena pertama yang membuat perusahaan itu orang pribumi, Oh, orang pribumi Ki. Jadi disitulah tertarik awak untuk ikut bergabung di PT Flora Sawita Cemindo. Ya kita terus terang aja, kebanyakan kan dulu kan orang-orang kan ini kok ada orang pribumi gitu. Kebetulan saya kan dulu sebagai walaupun istilahnya sebagai aparat rendah, sebagai kepala lingkungan, istilahnya ya gimana ya, menilai itu kok sangat mantap kali lah kok ada orang pribumi kok bisa mendirikan perusahaan sebesar ini gitu. Iya. Jadi alhamdulillah saya mohon ke dirutnya dikabulkan gitu untuk bergabung, Untuk bergabung, menjaga Pak, ya. menjaga aset gitu, menjaga keamanan. Jadi sebelum bergabung, Pak Dwi sebagai apa ini? Sebelum bergabung? Sebelum bergabung saya di Tanjung Baru ini sebagai kepala lingkungan. Kepala lingkungan. Kepala lingkungan ya. Nah, Kepala lingkungan, kemudian ada perusahaan baru dan perusahaan ini mencari Pak Dwi nih rencananya. Iya. Oh. Memintalah supaya ikut bergabung di Bergabung, situ Pak, ya. untuk menjaga keamanan gitu. Iya. Nah, tapi tidak mengesampingkan karena lingkungan ini luas nih Pak. Iya. Pak D. Iya ada. Sini Tanjung Baru ini lingkungannya ada 5. Ada 5. Kebetulan saya lingkungan 1 gitu. Satu mencakup termasuk Mencakup perusahaan. perusahaan sekarang, Pak, ya, Terus daerah mana lagi Pak? Kalau dusun 1 ini nggak mencakup. Yang mencakup perusahaan itu dusun 4 sama dusun 5. Dusun 4 dan Dusun 5. 3. Nah, dusun 4, dusun 3 itu. 3 itulah yang mencakup perusahaan itu. Jadi selama di aktivitasnya sebagai kepala pengamanan, kira-kira ada aktivitas lain nggak di perusahaan itu Pak? Ya mungkin Ya, betul. lingkungan sekitarnya. Maksudnya aktivitas yang mana ini Pak? Aktivitas di samping-samping perusahaan. Oh, kebetulan di situ kan ada tanah yang dibuat limbah. Oh, Nah, yang Oke. dibuat limbah, kolam limbah kan. Jadi adalah lebar kurang lebih sekitar 20 rantai. Jadi saya minta sama perusahaan supaya saya kelola lah itu untuk tanam-tanam sayuran. Sayuran Pak ya. Oh, gitu ya. Iya, untuk menambah Iya. Itu pada saat ekonomi yang lah. mimpin siapa tuh Pak? Yang Waktu pada zaman saat siapa? zaman Pak Irfan. Pak Irfan ya. Awal Pak ya Irfan berarti ya. awal. Itu buat apa Pak ya? Apa nanam apa lah Pak contohnya? Nanam Pepaya. pepaya, jagung, ya seperti nanam ubi gitu Pak. Nah, Jadi gimana reaksi perusahaan saat Bapak menawarkan saya mau mengelola
Kalau reaksinya ya positif, karena positifnya di situ kan itu kan semak kali, perlu dibersihkan kan gitu. Setelah dibersihkan ya alhamdulillah, sampai-sampai karyawan yang bertugas di situ pun mengucapkan terima kasih sama saya, Pak. Iya. Iya. Kenapa kok bisa, Pak? Karena di situ kan semak kali, mereka kan takut ada ular gitu dan Oke. sebagainya kan gitu, nyawa besar-besar. Nah, gitu. di situ ada kayak apa ya? Pembatas tertentu nggak? Ada kayak pembatas pagar gitu, cuma kan ada pintunya. Heeh. Nah, di situ dibuat pintu. Nah, jadi orang itu keluar masuk dari situ. Kalau semak seperti ini kan contohnya kan seperti ini aja kan semaknya kayak gitu gitu. Orang mau masuk situ pun takut Takut, kan. Pak, Jadi ya. karyawan itu keluar masuk dari belakang artinya. Enggak, itu khusus karyawan limbahnya aja. Oh, khusus. Nah, untuk Ya. mengecek kolam itu. Kolam, Pak, ya. ngecek kolam, ngecek bagian kolam dari itu bagian operasional. melimpah enggak itu, entah apa baunya Ya. gitu. Nah, Gitu. selama mengelola tersebut ya, Hmm. berarti sampai kapan nih? Sampai saat stop 2008 tadi atau tetap lanjut nih sampai sekarang? Sampai sekarang sebenarnya nggak di stop, Pak. Oh. Sampai sekarang belum di stop. Cuma lantaran waktu kemarin ini Nggak sempat. nggak ada. sempet, jadi masih saya biari aja Biari, itu. Pak, ya. Ya. Jadi dengan kondisi juga perpindahan pimpinan sama-sama semua positif nih, Pak. Sama-sama positif, Pak Ade Boleh ngerjai gitu. boleh ngerjai. Ya, kalau yang semalam ini memang sebelum Pak siapa itu yang keluar pertama ini, yang dari Baju kita. Terus saya, Pak. Oh, gitu. Itu pun untuk saya ngerjain di mengaktifkan lagi, Pak, situ, ya? Pak. Itu menggunakan materai, Pak. 6.000. Oh, Untuk sama- apa, Pak? Untuk Untuk? perjanjian Dengan dengan perusahaan. Apabila perusahaan digunakan oleh perusahaan, Heeh. tidak diganti rugi gitu tanam-tanaman itu. Misal Nah, terjadi ekspansi besar ya kan? iya, buat pabrik sebelahnya Iya, gitu. iya, iya. Nah, ya saya siapa aja orang niat ke saya kan memang itu situ untuk bertani, untuk nanam-nanam sayuran. Nah, kan. jadi Pak, itu hasilnya buah-buahan itu di apa? Diberikan sama ini karyawan atau kayak mana? Untuk kita lah yang nanam lah. Untuk yang nanam, Ah, Pak. untuk Oh, pribadi lah pribadi. istilahnya. Oh. Ah, untuk siapa yang ngerjai di situ lah gitu. Untuk diambil hasilnya lah gitu. Sambil yang penting lokasi itu bersih. Bersih, Pak, ya. Ah, jangan semak. Ada fungsinya juga ya. Ada Pak fungsinya. Andi ya. Iya, Biar apa bersih, cuman dimanfaatkan Pak ya Iya. untuk tanaman ya. Jadi Hmm. Pak Ade ini termasuk yang pandai memanfaatkan peluang. Ya, benar. Tapi tidak menyalahi aturan di Ya, perusahaan. karena ada izin yang ini, Ya. ada yang diterima Resmi. kan, resmi. Iya. Resmi itu. Resmi Pak ya. Iya. Resmi saya ngerjai itu resmi. Nah, Bukan asal ngerjai, Pak. iya. Ah, Jadi resmi. banyak yang sudah dihasilkan lah dari tanaman-tanaman itu ya Pak ya. Ya alhamdulillah lah, Pak. Alhamdulillah. Untuk menumpang ekonomi Iya. kan. Hasilnya kayak membantu. mana Pak? Memang apa buahnya itu memang enak atau karena kan itu di dekat kolam limbah tuh ya? Kalau Bukan? iya dekat Kolam kolam limbah, limbah, ya. tapi kalau istilahnya dari kolam limbah, kalau yang udah pernah saya nanam pepaya itu, manis pepaya itu luar biasa Luar biasa? manisnya, Pak. Hmm. Luar Apa, biasa. Gini Pak Adi, masa nggak ada apa takut ya karena itu kan limbah, nah, takut nanti entah buah-buahannya itu tercemar racun atau apa gitu. Enggak, alhamdulillah selama saya kerjai kurang lebih 20 tahun, alhamdulillah nggak ada Alhamdulillah, komplain. Pak, ya, nggak Saya ada. tanami ubi pun ubinya enak kali, Pak. Gemuk Iya. lagi ya. Jadi Iya. perlu lah nih Yan. Beda di situ. Kayaknya perlu diaktifkan lagi nih Pak, karena kayaknya tertarik juga ini ya kan, Iya. buah-buahnya manis ya Pak ya. Iya, manis kali, Pak. Iya, luar biasa manisnya. Jadi sebenarnya tanda kutip ya lahan tidur ya Nah, kan, lahan yang tidur. memang kalau kita bisa memanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya kan itu Jadi ya. bisa dilakukan ya. Mantap nih Pak Ade. Nah, itu sudah dimanfaatkan nih ya Iya, kan. iya. Itu semua dikelola sendiri terus untuk kepentingan sendiri lah Iya, ya kan. iya. Nah, kira-kira misal ada orang nih Heeh. yang sepahaman dengan Pak D. Heeh. Misal Pak Bambang nih. Udah Pak D aku ikut. Nah, itu gimana tuh Pak D? Ya nggak jadi masalah, Jadi masalah. nggak jadi masalah itu. Iya. Bahkan pun kalau kita buah-buahan itu ada di situ ya, karyawan itu kurasa semua udah pernah nikmati lah. Jadi Iya, gini kan, Pak D kan ada konsep kalau perusahaan itu CSR ya. Ya, Nah, CSR. Social, Community Community Social Social Responsibility alias
ada feedback dengan masyarakat sekitar. Nah, dengan lahan-lahan yang ada situ ya kan, bisa saja itu nanti perusahaan tertarik, ya sudah dijadikan saja lahan, bagian ya. dari program itu. Benar-benar. Mungkin Pak Ade bisa jadi pelopornya di sana. Iya. Gitu. Ya. Tapi memang kita patut bersyukur ya, artinya ada seperti Pak Ade yang berinisiatif ya kan, memanfaatkan lahan tidur itu untuk bisa dimanfaatkan kembali. Ya bisa aja nanti ke depannya udah nggak ada lagi Pak De, misal itu pabrik mau dibangun dikembangkan kan, dikembangkan. Ya. Jadi menurut Pak De sekarang perusahaan yang sekarang ini itu gimana prospeknya? Kalau saya lihat prospeknya ya udah agak lumayan nih. Lumayan Pak ya. Agak lumayan prospeknya. Jadi kedepannya bisa apa ya, lebih berkembang lagi ya. Kalau bisa ya lah, itu harapan kita semua, semua kan? ya Pak, benar. Harapan supaya perusahaan ini lebih maju lah, biar kita semuanya bisa sejahtera, kan itu harapan kita semua kan gitu. Karena yang ini udah yang keberapa nih Pak? Ini ownernya yang kalau keempat ini ya? ownernya yang keempat. Ya. Dari tahun 96 Pak ya. Ini. Yang Cuma kan mudah-mudahan Pak ya ini menjadi owner yang terakhir atau gimana Pak? Ya mudah-mudahan lah. Artinya enggak ada gonjang-ganjing lagi Pak ya. Mudah-mudahan enggak ada gonjang-ganjing. Ya. Cuma kan pernah juga pengalaman saya yang waktu 2010 itu sangat-sangat prihatin kali. Prihatinnya gini. Perusahaan ini memakai biro jasa untuk karyawan kontrak. Jadi itu kebetulan security-nya yang dikontrak kan gitu. Cuma di kontraknya ini tidak sesuai dengan apa yang diberi sama perusahaan gitu. Bahkan perusahaan itu nominalnya bisa mengasih tahun 2010 ya Pak ya. Itu bisa ngasih sekitar 2.500.000 sampai ke karyawannya hanya 1.100.000 Pak. Wah, banyak potongannya Pak. Kan ngeri itu Pak. Potongannya. Itulah gimana usaha saya untuk menolong rekan-rekan itu di situ, langsung saya ketuk manajer. Saya jumpai manajer, saya ngomong sama manajer, Pak, minta maaf sebelumnya, bukannya saya lancang, tetapi ini nanti anggota saya semua bisa jadi maling. Oh kok gitu Pak? Yalah gaji nggak cukup, gue bilang, hanya 1.100.000. Terkejut dia. Bapak mau tahu gajinya? Ini 2,5 juta loh Pak. Dari 2,5 juta ini, mereka ini dapat 20% lagi biro jasa ini katanya. Baru terkejut juga. Kalau besok meeting katanya. Alhasil terus bertambah Pak sampai sekitar 1,8 karena orang itu mengatakan beli baju, sepatu dan sebagainya gitulah. Jadi ada pemotongan yang tidak wajar. Yang nggak wajar lah gitu. Iya. Kalau istilahnya pemotongan gopek itu kan masih wajar. Masih wajar Pak ya. Ini masa sampai lebih besar lagi dia penghasilan dia iya. sama perusahaan Jadi mereka. setelah Pak di yang seperti itu akhirnya normal kembali. Normal kembali Pak. Alhamdulillah normal kembali, tapi setelah itu turun kembali dia. Lagi, Pak, ya? Turun lagi sampai 1,6 limpul orang itu gajinya per bulan lagi. Langsung dicoret apanya itu? Birunya. Birunya sama manajer itu. Nggak bisa pakai lagi Pak Dianto, coret ini katanya. Udah baru gantilah alhamdulillah, diambil lagi sama perusahaan lagi, udah dikontrak perusahaan aja lah kalau kayak gini katanya gitu. Gitu. Sampai sekarang kira-kira udah berganti berapa biru Pak? Kalau birunya itu kami hanya masih 2 aja nih. Dulu biro 2 masih sama yang baru ini kami dibirukan lagi kan. Oh gitu. Sekarang tetap biru juga Pak ya? Tetap biru. Tapi untuk ini potongannya nggak ada terganggu Pak ya? Kalau masih sesuai potongan wajar. Ya, kalau potongannya kita kan nggak tahu berapa. Kalau untuk sementara ini kan kita nggak tahu berapa hasil dari perusahaan yang ngasih sama biru yang baru ini. Tapi kan gitu. Dari rekan-rekan pengamanan ini yang didapat cukup ya. Kalau dibilang cukup ya nggak lah, cukup ya, Pak. Artinya gini, artinya ini wajar ya, artinya memang inilah yang diterima. Cuma kan yang sebelum ini kan kami dikontrak sama perusahaan itu. Mereka itu menggaji istilahnya gimana ya? Kurasa lebih jauh lah Pak bedanya. Bedanya sama di kontrak perusahaan. Kami di kontrak perusahaan sekitar bisa sampai mencapai angka 6 gitu. Ya. Setelah dipegang sama biru ini
paling kepala 4 lah. Kepala Pak. 4, Pak, ya. Kan beda jauh Beda kan jauh. Pak. Iya Pak De. Gitu aja. Terus ini kan keberadaan perusahaan juga apalagi ini kan daerah bisa disebut sebagai daerah Kim nih kawan industri Medan Iyalah. Star ya Tanjung Star, Merawa Kalau ya. ini memang kawasan industri, Tanjung Merawa ini kan kawasan industri Pak. Iya. Hmm. Jadi Teman-teman. gimana apa ya masyarakat di sini menilai perusahaan, salah satunya perusahaan yang Pak D kerja sekarang lah dengan masyarakat sekitar ini Pak. Kalau kita lihat ya memang namanya masyarakat, Iya. namanya kepingin semua kerja di situ, situ, kan nggak ya. mungkin, Nggak mungkin istilahnya semua semua masuk. masuk, Ya, kan ya. gitu. Iya. Itu kan tentu ada penyaringan dan sebagainya. Kalau saran saya itu kalau bisa lah helper ini janganlah ngambil orang yang jauh-jauh. Apabila dibutuhkan di situ kan lebih enak lagi memanggilnya kan gitu. Itu aja kalau saran saya Pak. Sebagai, Tapi memang Bro Andi di setiap perusahaan itu kan memang harus ada putra daerah. Iya. Ya, cuman Ada mungkin persentasenya ya, Iya, mungkin adalah. bisa ditambah Pak dia. Nah, kalau bisa ditambah Tambah, ya. persentasenya. Karena kalau dari Tanjung Baru ini aja baru berapa lah yang jadi karyawan Situ Pak gitu. ya. Kalau dari dusun 1 ini masih sekitar 2. Dusun 2 1. Dusun 3 orang. Iya, masih 3 orang. Tapi sebarannya kalau menurut Pak D merata nggak dari setiap dusun? Kalau sebarannya ya belum merata lah. Kalau Belum dusun merata 2 ya, aja masih baru 1 Satu Pak ya. yang dipanggil kan gitu. Ya harapannya bisa lebih baik ya, lebih kalau merata. bisa adalah penambahan-penambahan. penambahan, Pak, ya. Jadi putra daerah ini agak Ya. semangat ya dengan berdirinya perusahaan ini kan istilahnya ada efek apanya kan? Bahkan bukan Efek, hanya sebagai positif, helper ya, mungkin positifnya dari orang-orang profesionalnya Iyalah, yang lebih ahlinya, yang yang memang orang sini bisa membantu perusahaan. iyalah harapan tempat dia besar lah tinggal. itu. Ya nanti bersamaan mungkin iyalah. Bro Andi kalau perusahaan itu ekspansi kan pasti Betul, Pak akan ini menambah karyawan lagi Pak ya kan. Iyalah. Mungkin bisa lah nanti putra daerah ditambah lagi Pak ya. Iya. Seperti itu harapannya Karena Pak kita ya. juga dapat informasi Harapan perusahaan itu bakal ekspansi buat Ekspansi, plan ya. baru dan seterusnya Iya. ya. Nah, seperti harapan- itu Ya harapannya Pak itu. ya. Ya, jadi dalam mengelola tim ini seperti apa nih Pak D? Ada anggotanya salah satunya Pak Bambang dan yang lainnya. Sulit apa mudah nih Pak? Kalau dibilang mudah ya Karena ini sulit kan gitu. dilihat dari wajahnya Mas Bembeng ini kayaknya ini orangnya Berseri. sangat-sangat apa nih keras ini. Tapi bisa aja muka kan nggak ini kan Bro Andi ya, bisa aja hatinya lembut ya. Hatinya ya, iya. Hati. Muka seram. Muka seram ya. Hati Hello Kitty. Jadi dalam mengelola tim tergantung lah Pak ya. Tergantung Pak. Nah, ada nggak mungkin bukan di timnya Pak D nih, tim yang lain atau di apapun lah kejadian yang unik yang terjadi di Flora ini Pak? Iya. Selama Pak D lah selama ini apa ya? Iya. Hampir berapa 25 25 tahun tahun saya ya. di situ. Pasti Bisa- ada hal-hal yang pernah ini Pak D Iya. alami ya, yang unik atau yang bisa dijadikan inspirasi Pak. Kalau masalah itu kurasa yang gimana dibilangnya? Ngejar maling Pak, ada ngejar Nah. maling. Nah, ngejar maling belum pernah. belum pernah. Ya alhamdulillah. Karena takut sama Pak D. Pak D Iya. kan ini kepling ya, kepala Iya. lingkungan. Jadi takut sama Pak D. Selama jaga di situ ya orang bilang serem, ada ini, ada itu ya alhamdulillah saya nggak pernah Nggak apa ya, menjumpai kan mistis-mistis gitu. itu, mistis-mistis itu orang Pak D? bilang, Mistis-mistis itu berarti belum pernah ya? saya sama sekali belum pernah jumpai Ah. Pak Bambang selama udah? 25. Mistis-mistis. Oh, Bembeng. selama kerja di sini sih selama setahun ini Baru sekali. udah sih. Udah, nih. Udah kenalan berarti. Gimana ceritanya, Apa? Perlu diceritakan ini. Ya, sekilas aja Sekali aja. Ya kalau selama kita ngontrol gitu kan, Ya. keliling area seputaran pabrik, jadi kita duduk di sekitar pos 4 gitu kan, ataupun pos 3. Belakang Kan dia. di area belakang, area belakang pabrik.
kadang ketika kita duduk sendiri itu kita yang jaga sendiri. Jadi seolah-olah ada di sebelah kita tadi yang berusaha berinteraksi sama kita lah. Cuma mungkin karena kita tidak melihat wujudnya secara langsung, paling hanya dengar suara macam suara kucing. Ada suaranya Mas Untung ya. Jelas ya suara itu ya. Datang, iya. Nah itu cuma ya karena kita tadi niatnya memang mau kerja. Yang kayak gitu kita kesampingkan itu aja. Cuma sekarang kan tinggal tergantung mental aja. Mental ya. Sebuah pekerjaan tentu ada tantangan tertentu ya Pak ya. Benar-benar. Kasih kerja bahkan di tempat yang paling aman sekalipun misalnya dalam Tetap kantor ada. Tetap ada. Harus apa kita mawas diri lah ya. Di mana aja yang kayak gitu ada. Cuma kan tinggal tergantung mental kita kan gitu. Kalau ini Pak De kayak binatang-binatang buas gitu ada di ini karena kan daerah kita itu paling ya biawak sama ular aja itu. Biawak sama ular ya. Ular. Biawak Pernah sama ketemu ular. Pak De? Ya pernah lah. Biawak pernah. Pernah. Ular juga. Pernah ular. Ya tapi alhamdulillah kalau sifat ular ini kalau nggak diganggu, nggak ganggunya dia. Nggak diganggu ya. Kalaupun kita lihat gitu udah biari aja lewat dia amannya itu. Kadang kan kita terpijak baru dia mau gigit. Kalau enggaknya itu sifatnya ular itu. Lantas diganggu mau dia. Ganggu. Ya jadi Pak De, mohon maaf sekarang umur berapa Pak De? Saya sekarang 52. 52. Jadi ada batas, tentu ada batas waktu yang adalah paling sekitar 4-5 tahun lagi. Udah selesai lagi. Udah selesai pengabdian Pak ya. Pengabdian ya kan. Apa sih saran-saran untuk yang lebih muda-muda nih kayak kami nih? Kalau kayak orang di belakang layar ini. Kalau sarannya ya itu ya satu lah, kita itu harus jujur lah. Pertama itu jujur, kerja ikhlas. Keikhlasan kita, karena kalau kita udah ikhlas, jujur, yakinlah kejujuran itu bakal menolong kita di mana kita kerja. Alhamdulillah saya udah 25 tahun, banyak kawan-kawan awak yang udah pernah di PHK, di apa semua. Tapi banyak juga yang berhasil. Ya, alhamdulillah lah. Banyak Kita masih selamat. Karena apa? Kunci saya memang satu, kejujuran yang saya tanamkan. Pak, karena ya kejujuran itu yang akan menolong kita. Yakin lah. Wah. Luar biasa. Oke, luar biasa ya, teman-teman Polaris Mania sekalian. Kita bertemu dengan sosok yang sangat ya bijaksana, humble, ya memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak De atas sambutannya juga dengan dari sisi makanan cuma yang itu enak aja ini. kok. Kedarnya aja. Jadi kami tim Polaris akan terus memberikan hal-hal positif, konten-konten yang sangat berguna bagi kawan-kawan semua. Terima kasih Pak De sekalian. Ya Pak. Terima kasih Mas Bembeng ya. Terima kasih semua. Oke bro, Bandi ya. Gimana? Ya alhamdulillah ya kita stay tune di Polaris event berikutnya dan tunggu video selanjutnya dengan bintang tamu yang keren-keren, lebih spesial, dahsyat lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.